saya. Ada Bu Riris, adalah Bu Rahayu, Ilinga ya. Pak Ode, Excellent. Bu Fenty, Aksis. Pak Fafa, Ember. Bu Ina, Enak. Bu Gianti, Eco tenan. dan Bu Kima. Kami Komisi E number 1 kompak dan Terima kasih atas waktu yang diberikan panitia kepada kami Komisi E yang akan memaparkan program tahun 2021 dan 2022. Demikian paparan yang akan kami sampaikan dengan dioperatori oleh Bu Fenty. Komisi E. Komisi E beranggotakan 9 orang dengan dibawahi oleh Kaur Kesiswaan Ustadz Suhairi. Evaluasi program tahun kemarin, beberapa program tidak terlaksana karena di masa pandemi COVID-19. Tapi alhamdulillah ada beberapa program yang bisa terlaksana. Di antaranya adalah Olimpiade sebanyak 80% meskipun itu dilakukan secara virtual. Ada lagi mengikuti lomba akademik yang diadakan oleh Lembaga Muhammadiyah 50% dengan sama virtual juga. Yang ketiga, memberi penghargaan kepada siswa berprestasi yang mengikuti Olimpiade mandiri lewat online dengan menggunakan medsos sekolah. Selanjutnya, program PPDB yang dimulai pada bulan Oktober alhamdulillah sudah berjalan 90% dengan evaluasi kuota belum terpenuhi, masih dipaku 168 siswa. Selanjutnya, mengevaluasi alat standar pemetaan alhamdulillah sudah terlaksana. Perjanjian komitmen untuk calon wali murid tentang pembiasaan di sekolah dan di rumah, dan itu sudah ada bukti perjanjiannya yang sudah terlaksana 100%. Lalu yang selanjutnya mengadopsi dari sebuah pondok, di mana mengadopsi dari sebuah pondok itu adalah inden, pendaftaran secara inden. Alhamdulillah sudah ada yang melakukan pendaftaran secara inden. Demikian untuk evaluasi kegiatan tahun kemarin. Selanjutnya kami akan memaparkan kegiatan tahun yang akan datang. Oke, tahun yang akan datang. Program Komisi E kami ada di standar proses dengan berbagai program. Yang pertama adalah Olimpiade, Holiday Program, Student Exchange, PPDB, Upacara, PHBN, Student Day, Wisuda, Bulan Bahasa, Muida Festival, dan ekstrakurikuler. Yang pertama Olimpiade. Dari program Olimpiade ini ada program yang ditekan dari RKJM, yaitu mengadakan kelas minat dan bakat. Contohnya ada kelas Olimpiade, English Club, dan lain-lain. Untuk yang berwarna merah ini adalah program yang baru. Untuk yang lainnya adalah program tahun lalu yang kita angkat kembali. Ada yang pertama rekrutmen siswa Olimpiade. Yang kedua, kelas pembinaan terdiri dari siswa-siswi kelas 3 sampai 6 sejumlah maksimal 15 siswa dalam satu kelas. 3. Mapel Olimpiade. Mapel Olimpiadenya terdiri dari matematika, IPA, Ismuba, dan English. Program baru kita taruh di nomor 4, yaitu pembentukan English Club dari kelas Olimpiade Bahasa Inggris. Pembentukan English Club ini seperti pembentukan tim akhlakul karimah, akan tetapi tim English Club ini langsung kita ambilkan dari siswa-siswa Olimpiade Bahasa Inggris. Yang kelima, mengikut sertakan siswa untuk pembinaan di luar misalnya KPM untuk matematika dan IPA.
6. Mendatangkan narasumber dari luar sebagai guru tamu dalam komunitas. Yang ketujuh, mengadakan pembinaan bagi guru olimpiade oleh tenaga profesional dari lembaga Muhammadiyah ataupun lembaga lainnya. Program baru yang kedua yaitu rapat guru olimpiade untuk evaluasi setiap 1 bulan sekali. Selama ini memang untuk rapat guru olimpiade itu belum pernah terlaksana, hanya saja kita evaluasi biasanya memang di awal tahun. Nah, sekarang kita mengadakan program baru yaitu rapat guru olimpiade untuk evaluasi setiap 1 bulan sekali. Next. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi sekolah, sering mengikuti lomba luar sekolah baik tingkat daerah maupun nasional. Ini adalah dari RKJM yang kita kembangkan seperti di tahun lalu, yaitu pendataan event lomba tingkat daerah maupun nasional. Yang kedua, mengikuti lomba akademik yang diadakan oleh lembaga Muhammadiyah maupun lembaga lain yang kompatibel. Yang ketiga, mengikut sertakan siswa untuk mengikuti lomba. 4. Memberi penghargaan pada siswa dan pembina yang berprestasi dalam lomba-lomba olimpiade. 5. Memberi penghargaan kepada siswa berprestasi yang mengikuti olimpiade secara mandiri lewat banner atau dari medsos sekolah yang sering kita lakukan saat ini. Selanjutnya, dari RKJM ada menyelenggarakan kegiatan kesiswaan secara virtual. Karena ini musim pandemi, jadi kita memang harus mempersiapkan untuk kegiatan secara virtual seperti apa, dan tetap juga kita persiapkan secara offline bagaimana. Yang pertama ada pelaksanaan pembinaan rutin secara kalau ini offline. Pelaksanaan pembinaan rutin secara offline setiap hari Jumat pukul 10.15 sampai 11.45 yang sudah kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, sekarang kalau secara online-nya bagaimana? Secara online-nya setiap hari Jumat pukul 15.30 sampai 16.30. Ini nanti tergantung dari agenda sekolah bagaimana. Next. Yang kedua, holiday program. Holiday program kegiatan ini diadakan dengan tujuan mengisi liburan anak dengan bentuk pelaksanaannya ada fun holiday dan threshold. Tahun kemarin belum terlaksana karena di tengah-tengah pandemi. Fun holiday tujuannya mengikuti liburan anak dengan kegiatan belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Sasarannya siswa kelas 4 sampai 6. Tempat di Vicenter Pare yang waktunya yaitu 30 Desember sampai 3 Januari, sekitar 4 hari. Dan itu sudah pernah kita lakukan sebelum pandemi. Kalau di pandemi kemarin belum bisa terlaksana. Yang kedua, threshold kreatif special holiday. Tujuannya mengisi liburan dengan kegiatan yang kreatif, misalnya cooking class, daur ulang barang bekas. Sasarannya untuk siswa kelas 4 sampai 6 dan tempatnya kemarin itu rencananya memang di Hidayatullah Malang, Batu Malang, tapi belum sempat terlaksana juga. Kalau di mudah-mudahan selanjutnya nanti bisa terlaksana. Lanjut. 3. Student exchange. Melakukan penukaran pelajar Indonesia dan Malaysia. Student exchange program pertukaran pelajar ke luar negeri, negara pilihannya Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Pesertanya dari siswa kelas 5 sampai 6 dengan biaya mandiri dan beserta berangkat bersama dari SD Muhammadiyah. Lanjut. PPDB yang program dari RKJM ada menciptakan well-being school dan melakukan penyaringan PPDB. Penyaringan PPDB di SD Muhammadiyah 1 dilakukan secara inden dan reguler, di mana PPDB ini bisa dilakukan secara offline dan dilakukan secara online sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Next. Pendaftaran tadi sudah saya jelaskan bisa dilakukan secara offline dan online. Yang kedua, pemetaan atau observasi. Alhamdulillah ini juga sudah terlaksana. Pendaftaran inden maupun reguler dilaksanakan dengan alur yang sama. Perjanjian tertulis untuk calon wali murid dengan sekolah
Alhamdulillah tahun ini terlaksana dan mudah-mudahan seterusnya akan bisa terlaksana. Menerima pendaftaran inden untuk masuk 2 tahun yang akan datang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Alhamdulillah menurut pihak administrasi sekolah sudah ada yang inden untuk di tahun depan. Next. Upacara. Nah, upacara dilakukan 1 bulan sekali pada hari Senin pekan pertama. Pesertanya bisa dari siswa kelas 3, 4 ataupun 5, 6. Pembina upacara bisa kita ambil dari kelas paralel yang mengikuti kegiatan upacara tersebut. 4. Peserta upacara secara bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Next. PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, ada program 17 Agustus, 10 November Hari Pahlawan, Hari Jadi Kota Sidoarjo 31 Januari, Hari Kartini 21 Maret, Hardiknas 2 Mei, dan Kebangkitan Nasional 20 Mei. Nah, ini rencana kita melakukan ada yang online, di mana misalkan di upacara kemerdekaan kita bikin online. Untuk petugasnya bisa di sekolah, sementara pesertanya bisa melalui Zoom atau virtual. Mungkin bisa dipilih dari salah satu, bisa waktu Hari Pahlawan ataupun pada tanggal 17 Agustus. Untuk peringatan yang lain, Hari Kartini ataupun Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo, untuk dilaksanakan secara virtual, mungkin anak-anak bisa diminta untuk memakai baju khas Sidoarjo seperti apa, lalu nanti pembelajarannya melalui Zoom atau virtual, dengan kita saksikan mungkin yang menceritakan tentang Sidoarjo seperti apa. Next. Student Day. Student Day di sini ada mengadakan Action Day dan Market Day secara virtual. Yang pertama Muhida Talent Show dan Muhida Market Day. Kegiatan Muhida Virtual Talent Olimpiade dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Ini maksudnya apa? Di mana yang mengikuti kelas Olimpiade itu boleh menampilkan di acara Action Day. Jadi anak-anak tertentu yang di Olimpiade itu boleh menyumbangkan ketika nanti ada kegiatan Action Day secara virtual. Next. Nah, contoh Muhida Talent Show seperti apa? Muhida Talent Show atau Action dilaksanakan setahun 1 kali pada setiap paralel. Kelas 1, 3, 6 dilaksanakan pada semester 1 di bulan yang berbeda. Itu kalau offline ya. Sama kelas 2, 4, dan 6 dilaksanakan pada semester 2 di bulan yang berbeda. Untuk online-nya atau selama pandemi ini, kelas 1, 2, dan 6 dilaksanakan pada semester 1 di hari yang sama. Jadi nanti penampilannya itu yang mengisi itu adalah kelas 1, 2, dan 6 dari perwakilan masing-masing kelas. Lalu 3, 4, dan 6 itu dilaksanakan di semester 2 di hari yang sama pula. Untuk Muhida Market Day yang dilaksanakan setahun sekali pada tiap paralel, offline sama seperti yang biasa kita lakukan pada semester 1 di bulan yang berbeda. Untuk 2, 4, dan 6 kelas 1, 3, 5 di semester 2-nya. Online alhamdulillah kemarin sudah sempat terlaksana ya di secara virtual untuk Muhida Market Day. Nah, setidaknya untuk di semester 2 ini bisa terlaksana kembali. Jadi kita program kita untuk Market Day bisa terlaksana 100%. Harapan kami. Next. Yang terakhir adalah wisuda. Belum, wisuda masih ada lagi. Wisuda dilaksanakan setelah ujian akhir kelas 6. Pertama kita menentukan panitia seperti biasanya. Pelaksanaannya kalau offline di gedung yang telah ditentukan panitia, kalau online secara virtual, dan alhamdulillah juga sudah pernah terlaksana di tahun kemarin. Waktunya minggu ketiga bulan Juni. Bulan bahasa. Bulan bahasa bertujuan untuk membina dan mengembangkan keterampilan berbahasa dan sastra Indonesia.
Sama seperti wisuda kemarin, kita ada penentuan panitia terlebih dahulu, lalu pelaksanaan kegiatannya. Kegiatannya terdiri dari beberapa rangkaian, misalnya lomba membuat poster, mewarnai, menulis cerita, speech 5 bahasa. Itu menyesuaikan tema dari sekolah yang diminta seperti apa. Dilaksanakan di bulan Oktober dan ini kita mintanya 2 hari saja untuk tidak banyak memakan waktu belajarnya anak-anak. Next. Muida Festival. Muida Festival itu harusnya kita adakan setiap 2 tahun sekali. Harusnya tahun ini ya kita melakukan Muida Fest, tapi karena pandemi jadi mungkin belum bisa ya. Ada sama pembentukan panitia, pesertanya diikuti oleh seluruh peserta ekstra, pelaksanaannya 2 tahun sekali dan tempatnya di Sidoarjo sendiri. Next. Ekstrakurikuler. Ini ekstrakurikuler di RKJM ada membentuk tim HW, tim khusus HW. Harapannya kita di sekolah itu punya tim khusus HW sendiri, di mana nanti guru-guru itu ketika anak-anak ada perlombaan ataupun ada kegiatan di luar itu kita sudah langsung siap. Apa saja programnya? Rekrut pelatih ekskul yang profesional. Mungkin ini sudah dilaksanakan oleh sekolah, akan tetapi karena ada pandemi ini, jadi sementara ekskul HW masih dipegang oleh semua wali kelas masing-masing. Pimpinan sekolah melakukan evaluasi berkala kepada pembina ekstrakurikuler setiap triwulan sekali. Mungkin selama ini sudah terlaksana untuk evaluasinya, akan tetapi yang saya dapat informasi itu masih di per semester 1, semester 2. Nah, kenapa harapannya setiap triwulan sekali untuk guru-guru ekstra itu bisa menceritakan progresnya sampai di mana, anak-anak itu bisa mencapai sudah di titik yang mana itu. Lanjut, membuat dan melaksanakan instrumen identifikasi minat, bakat, dan jenis gaya belajar peserta didik. Yang pertama adalah pendataan ekskul dilakukan di awal semester, ini sudah kita lakukan. Kegiatan ekstrakurikuler kelas 6 dilaksanakan di semester 1. Karena apa? Di semester 2 harapannya kelas 6 sudah fokus di ujian-ujian yang akan dilaksanakan, dengan ditambah mungkin latihan soal-soal dan lain sebagainya. Jadi tidak terbebani lagi dengan adanya ekstrakurikuler. Pembinaan khusus untuk siswa berprestasi di bidang ekstrakurikuler yang akan mengikuti lomba. Nah, ini nanti harapannya itu ketika pandemi ini tetap ada anak-anak itu yang ketika dia akan mengikuti perlombaan tetap ada yang mendampingi atau memberikan pembinaan secara khusus. Nah, tabel ekstranya seperti apa? Bisa kita tampilkan. Ini dari kelompok kami atau dari komisi kami sudah memilah-milah mana yang bisa digunakan untuk online dan mana yang offline. Misalnya ada yang pertama angklung. Angklung itu kita peruntukkan untuk kelas 1, 2. Kita lakukannya offline. Kenapa online tidak bisa? Karena terkendala dengan adanya alat musik. Lalu untuk yang kedua dacil 1, 2, 5, 6. Ini harapannya di tahun ini bisa terlaksana secara virtual. Insya Allah dacil itu bisa terlaksana secara virtual yang biasa sering kita lihat di televisi-televisi yang ada ya. Mewarnai, alhamdulillah kemarin mewarnai sudah sempat terlaksana secara virtual selama 1 kali. Akan tetapi mungkin ada sedikit evaluasi di mana anak-anak itu harus disediakan file gambar terlebih dahulu dari pembina. Jadi gambar tersebut dikirim terlebih dahulu. Jadi mereka ada persiapan untuk mengeprint. Ketika pembinanya sudah siap, anak-anak sudah siap gambar, mereka langsung bisa mewarnai. Tahfidzul Quran.
Nah, harapannya juga sama. Di tahun ini yang bisa dilakukan itu adalah tahfidzul Quran, tari, lalu HW, bahasa Jepang, bahasa Arab, broadcasting, catur, kiroah, cooking class, melukis, desain grafis, dan jurnalistik. Mungkin di sini, nah ini seperti cooking class. Seperti apa ketika dilaksanakan secara virtual? Dikemas seperti acara masak-masak di televisi yang sering kita lihat di perlombaan-perlombaan itu ya. Lalu desain grafis, insya Allah juga divirtualkan bisa. Demikian penjelasan dari kami Komisi E. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan disampaikan. Kami akan berusaha untuk menjawab di kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.